saya jadi camat, mungkin nggak begini deh. Atau sudah berubah sekarang? Oh, oke. Biasanya ke saya dulu ya, makanya kalau saya nggak kan ya mungkin saya dulu. Nah itu ada saya lihat tuh, Kim Kelamis Rejo itu, Mas Taufik itu nggak salah ya. Ya. Kalau ada dia berarti seharusnya ada ngempit di sini. Ya kan? Harusnya ada ngempit. Mana lagi? Mana itu? Gempar ini sedang naik daun karena mereka sering mendaur ulang sampah, jadi naik daun. Bukan naik daun ya, naik daun. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertama kami ingin menyampaikan materi saya yang di belakang itu. Next. Sudah. Terima kasih. Ya, selesai. Luar biasa. Tiga narasumber terlena. Tujuan kami mengundang panjenengan ke sini sebenarnya tidak untuk formal-formalan penyampaian materi, tidak. Awalnya ya saya pikir ya. Saya pengennya ayo duduk rukun ngomong dengan ngopi sing enak. Cocok. Setuju. Masuk toh? Masuk. Ternyata saya berlatih dulu. Ternyata Kim sudah berubah. Jangan gitu ya, Dik. Jangan ya, Dik. Bertahanlah seperti kodratmu, Kim. Oke? Kalau saya dulu di keraton, sobonya misalnya di ngempit, di mana-mana, ya udah teleseran, ketemu kita panen jambu, ketemu panen melon, ketemu di mana, ya sudah oke. Lele dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Tapi ya kita waduh, kelihatannya kimia sudah berubah. Atau saya yang lama mengikuti, saya tidak tahu lagi ya. Tapi yang jelas, sepertinya semoga kita segera bisa kembalikan kepada hitopnya. Atau mungkin jenengan merasa nyaman seperti ini, ya kita bertahan seperti ini. Enggak kan? Enggak. Pak Modin. Oke. Nanti kita ketemu lagi biar bisa lebih nyaman dan kesannya bisa lebih tidak ngajar di kelas. Ya bisa pakai UC, bisa pakai lingkar dan sebagainya. Dan jelas tempat yang formal. Oke. Bapak sekalian, inti dari materi saya adalah terima kasih. Terima kasih panjenengan sudah berbuat selama ini untuk Kabupaten Pasuruan, untuk desa panjenengan. Kenapa begitu? Saya, kalau belum ada yang belum kenal saya, kebetulan saya baru pindah tugas ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Terus terang, kami Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah bisa ketemu panjenengan selama ini. Baru hari ini kita bisa bertemu. Tetapi jenengan sudah melaksanakan berkegiatan, kemudian melaksanakan diseminasi informasi yang layak untuk didiseminasikan kepada masyarakat tanpa ada cerita, tanpa ada latar belakang yang aneh-aneh. Sudah, it's flow. Sudah, let it go. Jalan saja. Itu menunjukkan bahwa ya sudah, Kim itu independen, Pak. Kim itu bisa jalan, Pak. Kim itu bisa running, Pak. Prinsip utama pemerintah saat ini itu bukan pemerintah yang menjalankan. Ada satu prinsip yang kemudian dianut oleh banyak orang, yakni apa? Steering, dan rowing. Mengarahkan daripada mengayuh. Nah, jenengan, waduh, bos kalau usah diarahkan melayu, Pak, jadi kawan. Apakah itu baik, Pak? Sangat baik. Dengan catatan bahwa perlu diingat bahwa informasi itu saat ini yang lagi rame ada klausula tentang perlindungan data pribadi, PDP. Ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
itu sangat urgent sekali untuk kita patuhi secara bersama-sama. Kenapa begitu? Ya karena mau tidak mau, suka tidak suka, selamat datang Ketua Kim. Ngompet ya. Satu. Sudah masih kayaknya atau sudah miskin? Masih suka ya? Selamat datang Pak Kayang. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Tujuannya pemerintah itu sekarang ayo arahkan saja. Jenengan water alhamdulillah sing banter. Yang belum banter bagaimana Pak? Insya Allah dibantu teman-teman Forkim bisa banter. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita kumpulkan kembali, kita rajut kembali, insya Allah ya prestasi paling tinggi seingat saya Kim Kabupaten Pasuruan itu menjadi salah satu pemenang di LCCK kalau nggak salah ya seingat saya di Magetan. Ya gitu ya. Camatan jenengan siapa waktu itu kalau nggak salah? Wah, ya. Artinya apa? Loh, jangan kembali ke romantisme masa lalu. Kemarin itu kegiatan Kim di Makassar, Kim nasional di Makassar, itu yang menjadi juara terbaik itu kabupaten sebelah, Kabupaten Jember. Jember tidak jauh dari kita kan? Dan yang saya tidak banyak amat, saya yakin dan percaya kalau kita kumpulnya di awal tahun, sinerginya bisa lebih baik. Program kerja yang akan disusun, sinergitas yang akan dikembangkan, jejaring yang akan dilaksanakan, saya yakin dan percaya bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu saya pesan ke Pak Rohim, buatkan acara seperti ini di awal tahun. Itu orang ya. Tapi Pak Rohim saatnya saya siap Pak, saya pensiun. Ya, tapi apa seperti itu? So, catat, laksanakan kegiatan yang seperti ini di awal tahun dan tidak diacarakan formal seperti itu. Oke? Saya yakin dan percaya teman-teman mana itu? Dayu Rejo ada ya? Nah itu Dayu Rejo Jati Arjo apa betul? Ada Jati Arjo. Kampung kopinya itu saya rasa boleh kok ditempati itu. Yakin saya. Pendapatnya boleh media boleh. Kalau mau naik dikit, agak dingin, kecempaka, insya Allah boleh kok ditempati. Apakah keberatan kalau kita kesana sama Anda? Sangat tidak keberatan, Pak. Cocok. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di kesempatan hari ini saya berkenalan dengan panjenengan, saya Ridwan Haris. Insya Allah saya yang ditunjuk oleh pimpinan untuk ngabdi di Kominfo, untuk melayani masyarakat Kabupaten Pasuruan di bidang komunikasi dan informatika. Kalau ada yang kemudian perlu dibantu, didukung, difasilitasi, insya Allah kita siap bantu, siap dukung. Sekarang ini tumbuh aplikasi yang sangat luar biasa, baik itu di masyarakat maupun di pemerintah daerah. Namun demikian Pak Presiden sudah melarang. Sekali lagi, Bapak Presiden sudah melarang instansi pemerintah untuk membuat aplikasi baru. Kenapa begitu? Semakin banyak aplikasi, semakin banyak nama, semakin bingung masyarakat. Kakean sebenarnya. Kita Pasuruan, insya Allah sedang mengembangkan namanya Pasuruan Satu Data. Nanti kita akan masuk ke dalam satu aplikasi, yang dalam satu aplikasi itu bisa mendapatkan seluruh layanan Kabupaten Pasuruan. Tinggal pilih satu klik untuk semua aplikasi. Kalau sudah seperti itu, harapan kita adalah sudah masyarakat tidak bingung lagi. Aku harus ngurus Jamkes dan atau BPJS, apa ya aplikasi ini lebih lagi. Nanti kita dalam satu portal layanan, satu data Kabupaten Pasuruan itu bisa digunakan untuk dua hal.
Yang pertama ada layanan masyarakat, yang kedua layanan pemerintah. Layanan masyarakat dilaksanakan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Layanan pemerintah digunakan untuk menunjang fungsi pemerintah. Pak, bagaimana dengan layanan yang ada di desa? Hampir semua kim yang ada di desa ini diberdayakan untuk mensupport atau bahkan menjadi backbone atau menjadi tulang punggung dari perkembangan aplikasi yang ada di desa. Contoh kemarin saya didatangi kepala desa Gunung Sir. Gunung Sir. Randu Seven. Baru itu Pak, Randu Seven. Beserta timnya. Beliau punya aplikasi yang luar biasa, keren untuk pelayanan kepada masyarakat. Suratnya tidak usah kemudian diambil, tapi bisa jadi dengan project dan sebagainya. Tetapi masalahnya cuma satu, aspek legal formal yang belum dipenuhi. Contohnya seperti itu. Kapan bisa dipenuhi? Ya pemerintah daerah siap untuk bantu untuk fasilitasi. Karena setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memiliki aspek legal formal. Itu yang harus kita sampaikan kepada semua. Apakah kemudian inovasi yang timbul itu boleh Pak? Sangat boleh sekali. Baru kemudian inovasi timbul, baru kemudian kita urus, kita sesuaikan, kita berikan dasar hukumnya supaya itu dapat dilaksanakan secara legal di masyarakat. Contoh paling gampang saat ini di pemerintah daerah, kalau ada surat-surat yang lama di Pemda itu menjauh, malah patut dipertanyakan. Kenapa begitu? Karena saya sambil berdiri sekarang pun saya sudah bisa menandatangani surat yang dibutuhkan melalui tanda tangan elektronik. Yang tanda tangan yang berada di Panjenengan sekarang tanda tangan melalui barcode. Apa itu bisa Pak? Sangat bisa. Desa mungkin nggak Pak? Sangat mungkin. Kami sedang mengembangkan itu, insya Allah semoga tahun depan ini bisa dinikmati oleh semua. Kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah alasan Pak Kepala Desa tidak di tempat sehingga tidak bisa tanda tangan bisa diminimalisir. Kan manis kalau bisa seperti itu. Iya. Nanti alasannya yang tidak lagi, tapi yang jelas untuk alasan itu bisa diminimalisir. Tujuannya apa? Kembali lagi pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami minta ke depan sinergi antara pemerintah daerah dan KIM ini adalah menyampaikan energi positif yang seperti ini. Tidak kemudian menjadi tanda kutip menjauh jalan atau kanal lambe turah. Kalau yang full lambe turah yang kemudian menjadi panas-panasan setiap kubu dalam desa, jangan. Insya Allah KIM ini jembatannya. Bahkan dulu ingat saya sekali desa itu sampai cemburu pada KIM. Ada kejadiannya. KIM kok sangat diperhatikan ya, karena desa kan ada kejadiannya. Tapi apakah itu kemudian merusak hubungan? Ya tidak. Asalkan bisa dijembatani, saya yakin dan percaya KIM desa itu sangat bersinergi dengan pemerintah desa. Tetapi kunci utamanya adalah jangan sampai kelompok informasi masyarakat tidak informatif, tidak komunikatif. Itu kuncinya. Bagaimanapun juga panjenengan hidup berada di tingkat desa. Bagaimanapun juga. Artinya sinergi dengan pemerintah desa dan stakeholder di desa itu sangat-sangat diperlukan demi kemajuan bersama. Kemarin kita lihat dari progresnya beberapa traffic di domainnya KIM Kabupaten Pasuruan di kami, ada beberapa yang mati suri. Apakah ini kemudian betul-betul mati, tidak ada traffic sama sekali, ataukah kemudian ganti domain? Misalnya Pak, kami sekarang domainnya ikut domainnya desa,
yang disiapkan oleh Kemendes yang pakai SID. Kan juga ada nih yang pakai SID. Ataukah masih tetap bertahan dengan domain yang disiapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan? Kita siapkan berapa ya kemarin? Kelihatannya trafiknya tidak mengembirakan. Artinya tidak mengembirakan itu ya jarang yang mengupload sesuatu. Ini Pak, jarang diuploadnya ke situ karena banyak trouble-nya. Oke. Sering kita mengupload langsung hang atau banyak maintenance, akhirnya kita buat sendiri Ya. yang lebih cepat Ya. penggunaannya. Itulah yang kemudian harus diomongkan. Oke? Itulah kemudian yang harus kita komunikasikan. Kami melayani semua OPD se-Kabupaten Pasuruan. Oke? Kami membedakan antara layanan organisasi formal dengan layanan pemerintahan. Di domain belakangnya itu dibedakan yang di kami melaksanakan fungsi pemerintahan di domain.go.id, pasuruankap.go.id. Kalau yang dilaksanakan lagi, insya Allah tidak .go.id, tapi pasuruankap.id singkatnya. Nah, oke. Aspek tadi kita bicarakan. Kalau ada yang perlu untuk ditingkatkan, ayo. Tidak ngajak teman-teman e-gov atau infrastruktur. Belum ya? Oke, selanjutnya aja. Jadi nanti bentuknya bisa diskusi bareng, bisa kita menerima masukan, saling berdiskusi, tidak satu arah, dan insya Allah bisa lebih produktif. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, acara hari ini sebenarnya selain penyampaian materi itu, yang kedua adalah kami ingin bersilaturahmi. Sudah lama antar tim di Kabupaten Pasuruan ini tidak kumpul, tidak makan bareng, tidak kemudian bisa bercengkrama bersama. Ya, tujuan kami itu saja sebenarnya. Ayo kita bisa guyup, kumpul, diskusi, insya Allah manfaat untuk Kabupaten Pasuruan. Yang sudah kuantar kencang-kencang ini bisa memberikan ultrapos lah kepada teman-teman yang masih lambat. Bisa saling coaching klinik, bisa saling mendampingi apa kesulitannya, apa kekurangannya, sehingga bisa saling sama-sama cepat. Kalau kita punya piloting, kita punya pilot project di setiap kecamatan satu saja sebagai motor penggerak untuk menarik teman-temannya di kecamatan itu, insya Allah bisa akan maju bareng-bareng. Tapi kalau kemudian ya tingkat kesulitannya akan berbeda Pak, satu dan sebagainya. Insya Allah ya. Tapi dengan beberapa kondisi saat ini, saya yakin dan percaya pertumbuhan sosial media sangat-sangat cepat sekali. Saya belum ngecek ya, apakah tim ini ada yang kemudian ikut lomba vlog ya? Ada nggak? Ada? Katakan kalau ada? Nggak ada? Waduh, sayang sekali. Jangan informasinya nyampe? Nyampe kan? Nah, itu dia. Mari kita gunakan sarana lomba vlog itu untuk mengeksplor Kabupaten Pasuruan. Sayang sekali. Mungkin karena terlalu mepet ya. Nanti kita buat lagi lomba game aja, bukan lomba vlog. Lomba game aja. Oke, Bapak sekalian, matur nuwun sangat atas waktunya, atas kesediaan dengan untuk berkumpul dengan kita semua. Ayo, mari saling berbagi, mari saling berdiskusi. Insya Allah kita di sini tidak membawa bendera apapun. Insya Allah demi kemajuan informasi, demi literasi digital masyarakat Kabupaten Pasuruan, demi kepentingan bersama kita semua. Saya titip satu hal, indeks masyarakat digital Indonesia Kabupaten Pasuruan itu rendah. Saya bacanya nggak terima, maksud di Pasuruan rendah. Tetapi secara data menyatakan demikian halnya. Ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana cara meningkatkan ini? Bagaimana cara memotret ini? Jangan-jangan waktu disurvei, yang disurvei bukan teman-teman tim, yang disurvei adalah teman-teman lain yang tidak teknologi.
Saya yakin dan percaya kalau disurvei beneran secara rata kita ya tidak di bawah wajiban. Tapi pada saat kita keluar indeks INDI itu indeks digital se-Indonesia, kita peringkatnya menengah ke bawah. Padahal kita dari segi APBD kita menengah ke atas. Ya itulah PR kita bersama. Ayo kita baca-baca apa itu INDI, sehingga kita bisa tahu parameternya ini dan lain sebagainya. Semoga perjuangan kita bersama untuk mengedukasi masyarakat untuk melek informasi, untuk ngerti, paham, sharing sebelum sharing, ini bisa kita laksanakan secara baik dan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang harus mencicipi jeruji besi karena hal-hal sepele, dikarenakan salah ketik, dikarenakan salah sharing, salah posting dan lain sebagainya, karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka harus mendapatkan konsekuensi yang berat. Secara jadi Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penguatan tugas dan fungsi kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan kami nyatakan dibuka dan dimulai. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, memberikan kekuatan kita semua dalam memberikan pengabdian di bidang masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.